Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam Renungan Pagi GKO Cibitung hari ini. Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur boleh memasuki minggu Advent kedua ini dalam kasih karunia-Mu. Kiranya dengan tuntunan dan kuasa-Mu, kami boleh menjalaninya dengan penuh sukacita, penuh hikmat, dan kiranya Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami dalam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, judul renungan kita pagi ini adalah Ditegur oleh Kasih, dengan bacaan firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, hari Minggu kemarin lilin Minggu Advent kedua dinyalakan. Bila lilin pertama bermakna pengharapan, maka lilin kedua bermakna kasih. Ngomongin soal kasih, maka ada satu ciri kasih: tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan banyak orang Kristen tersandung di sini. Banyak orang Kristen melakukan pelanggaran juga di sini. Saya teringat akan sebuah cerita tentang dua orang. Saya ingat akan sebuah cerita tentang dua orang yang pernah berbisnis bersama. Orang itu adalah Pak Heru dan Pak Tono. Bapak Heru berbisnis dengan Bapak Tono. Puluhan tahun mereka bekerja sama, sampai suatu saat ada anak buah Pak Heru yang diam-diam berbuat curang yang mengakibatkan bisnis Pak Tono ambruk dalam sekejap. Pak Tono kepahitan pada Pak Heru. Padahal Pak Heru sendiri juga mengalami kerugian yang tidak sedikit akibat ulah anak buahnya sendiri. Anak buahnya itu pun dipecatnya dan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Belasan tahun pun berlalu. Pak Tono belum juga bisa menerima situasi yang menimpa dirinya, sehingga ajakan Pak Heru untuk bertemu terus ditampiknya. Hingga suatu saat Pak Heru terkena kanker kulit nodular melanoma, yaitu jenis kanker kulit melanoma yang paling agresif dan bisa tumbuh dengan cepat ke bawah kulit jika tidak segera diangkat. Beberapa kali Pak Heru meminta bertemu dengan Pak Tono, tapi terus ditolaknya. Dan ketika sakit yang tidak tertahankan itu menyeretnya ke rumah sakit, Pak Tono tetap menolak menemui Pak Heru. Pak Heru pun meninggal, dan Pak Tono kaget karena tidak menyangka temannya itu bisa pergi secepat itu. Setelah peristiwa kematian itu, barulah Pak Tono bergegas mendatangi rumah Pak Heru untuk melayat. Di jalan ia tidak tahu apa yang harus ia perbuat. Rasanya kosong. Bertahun-tahun ia marah pada Pak Heru, dan tidak ada sedikit ruang pun yang ia siapkan untuk mengampuni dan menerimanya kembali. Kemarahan, kekerasan hati, serta kesombongannya telah membutakan hatinya. Ia lebih menuruti dorongan iblis untuk membenci ketimbang mendengar suara halus Allah untuk mengampuni dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Di kubur Pak Heru, Pak Tono mengutarakan penyesalannya yang tidak lagi punya arti apa-apa. Saudara, Alkitab berkata, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Pepatah para orang tua memiliki nafas yang sama dengan firman Tuhan ini. Tulislah kebaikan orang di batu karang, maka ombak sekuat apapun tidak akan menghapus tulisan tersebut. Dan tulislah kesalahan orang di atas pasir, agar ombak datang lalu menghapusnya. Mereka yang mengampuni kesalahan orang lain
adalah orang-orang yang bersedia menaati Allah. Sebaliknya, mereka yang menolak untuk mengampuni kesalahan orang lain dan malah terus menyimpannya, maka orang itu menentang dan melawan Allah yang sudah berfirman untuk mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Ingatlah saudara, lilin Advent kedua sudah dinyalakan. Maka hal itu berarti kita diminta mengembangkan kasih, bukan mengembangkan permusuhan, apalagi kebencian. Mereka yang terus hidup dalam kebencian, maka sadarlah, pagi ini Anda sedang ditegur oleh Sang Kasih, yaitu Allah sendiri. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapa, kiranya menjamah setiap hati kami. Apabila ada orang-orang yang selama ini sudah membuat hati kami berat untuk berbicara, berat untuk menyambung kembali hubungan-hubungan, berat untuk mengampuni. Ya Tuhan, tolong kami, agar kami tidak terus-menerus dikuasai oleh kemarahan, kebencian, dan kesombongan. Sebaliknya, taruhlah di dalam hati kami kerendahan hati, sehingga kami bersedia memahami saudara kami, mengertinya, dan mengampuninya. Sertai kami Bapa sepanjang hari ini dalam kasih dan rahmat Tuhan, dan biarlah kemenangan kami miliki di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, biarlah kemenangan Allah menyertai kita semua. Shalom.